Abdullah Firdaus. Saya Adinda Octaviana. Saya Afiatul Fikriya. Saya Dianisa Eka Rahmani. Saya Firda Zahra Yatin. Saya Vidi Agung Trisnawa. Selamat menyaksikan hasil proyek kelompok kami. Halo, pertama kalian akan bertemu dengan saya. Jadi, pada kali ini kita akan membahas tentang penerapan teknologi sebagai pembelajaran terhadap siswa di MIL Islah. Yang akan kita bahas pertama yakni tentang studi kasus. Latar belakang penelitian ini yaitu di era globalisasi ini bukan tidak mungkin sikap sekolah, sikap kepala sekolah, sikap guru terhadap teknologi informasi ini menjadi poin penting bagi sekolah tersebut. Sarana prasarana apa saja yang sudah mereka siapkan, sudah mereka punya, media pembelajaran apa saja yang mereka gunakan, itu menjadi hal yang penting pada era kali ini. Tujuan penelitian kami yaitu yang pertama, kami ingin mengukur bagaimana penggunaan teknologi oleh guru mempengaruhi pengajaran, interaksi dalam kelas, dan kualitas pengalaman siswa. Kami juga bertujuan untuk mengetahui pengembangan keterampilan guru dalam mengintegrasikan teknologi dengan pembelajaran. Kemudian, teknologi apa saja yang digunakan atau sudah diterapkan oleh lembaga untuk menerapkan dalam lembaga tersebut. Manfaat penelitian kami yakni untuk membantu siswa mengakses informasi, berinteraksi, berkolaborasi, dan pembelajaran menggunakan teknologi. Kemudian untuk membantu meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran melalui penggunaan alat pembelajaran digital. Hasil observasi kami yaitu lokasi MIL Islah ini berada di Jalan Surawongso nomor 183, Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Hasil observasi kami, kondisi di sekitar lingkungan sekolah, letak sekolah dekat dengan pemukiman warga, dan jalan para warga sekitar lumayan antusias untuk menyalakan anaknya di MI tersebut. Kondisi luar sekolah, kami melihat di luar sekolah banyak orang yang jualan makanan, minuman, tetapi pihak sekolah melarang untuk membeli jajanan dilarang untuk membeli jajanan di luar. Kondisi halaman sekolah ini cukup luas, bisa digunakan untuk parkir, upacara, main voli, bisa. Fasilitas sekolah cukup baik, dari meja, kursi, papan tulis, dan lain sangat baik. Kelemahan atau masalah pada sekolah ini itu sarana prasarana teknologi informasinya sangat kurang, seperti laptop, komputer, dan lain-lain itu sangat minim sekali, ada tapi sangat terbatas. Rencana penelitian yang kami tawarkan yakni yang pertama materi pembelajaran, kami mengambil materi IPA. Kemudian materi pembelajaran yang kami gunakan yaitu Canva, Quizzes, dan video animasi. Terima kasih. Metode wawancara dan observasi. Di sini kami menggunakan metode kualitatif di mana pengumpulan datanya yaitu dengan cara observasi untuk mengetahui dan mengumpulkan informasi tentang sebagaimana pentingnya dan berpengaruhnya teknologi informasi di sekolah itu. Di sana, kita juga meneliti keadaan sekolah dan melihat seberapa lengkapnya fasilitas penunjang pembelajaran teknologi, seperti proyektor, LCD, dan juga komputer. Selain metode observasi, kita juga menggunakan metode wawancara, di mana kita mewawancarai kepala sekolah, guru, dan juga murid. Kami menanyakan seberapa berpengaruhnya teknologi informasi dalam kegiatan belajar mengajar. Dan dari jawaban ketiganya, kami dapat menyimpulkan bahwa teknologi sangat berpengaruh terhadap kegiatan belajar mengajar. Dan dengan teknologi,
memudahkan guru maupun siswa menyampaikan dan menerima materi. Serta seiring berkembangnya zaman ini, mau tidak mau para guru dan siswa tidak boleh ketinggalan mengenai perkembangan teknologi. Dan ini ada beberapa foto saat kita mewawancarai kepala sekolah dan juga murid. Selanjutnya yakni alasan memilih materi ajar. Materi yang kelompok kami gunakan yaitu tentang metamorfosis kupu-kupu. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih metamorfosis itu. Jadi, metamorfosis adalah proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan bentuk fisik setelah kelahiran atau penetasan. Nah, untuk alasan yang pertama yakni karena metamorfosis unik. Dilihat dari pengertian metamorfosis tadi bahwa ternyata perkembangan pada hewan itu ada yang unik. Unik di sini yakni tentang perubahan bentuk fisik. Yang kedua, untuk mengetahui daur kehidupan kupu-kupu. Jadi, kita bisa menjelaskan kepada para siswa bagaimana sih daur kehidupan kupu-kupu itu, apakah langsung menjadi kupu-kupu atau mengalami tahapan atau beberapa proses terlebih dahulu. Yang ketiga, yakni metamorfosis kupu-kupu termasuk metamorfosis sempurna. Jadi, metamorfosis itu ada dua macam. Yang pertama ada metamorfosis sempurna dan yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna. Untuk kupu-kupu sendiri yaitu termasuk metamorfosis sempurna, di mana proses perkembangan kupu-kupu itu memiliki banyak sekali perubahan bentuk fisik yang sangat berbeda selama proses daur hidupnya, mulai dari telur hingga fisiknya saat dewasa. Yang keempat, memiliki manfaat di kehidupan sehari-hari. Jadi, metamorfosis kupu-kupu juga memiliki manfaat di kehidupan sehari-hari. Jadi, kita bisa menjelaskan kepada para siswa bahwa ternyata metamorfosis kupu-kupu tidak hanya tentang daur kehidupan kupu-kupu saja, tetapi juga memiliki beberapa manfaat di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dapat membantu penyerbukan pada bunga. Yang kedua, dapat membasmi serangga-serangga pengganggu. Yang ketiga, dapat membantu keberlangsungan ekosistem dari penyerbukan tadi. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Selanjutnya, di sini saya membahas tentang implementasi materi pada media pembelajaran yang akan kami terapkan sesuai dengan kondisi sekolah yang kemarin kami kunjungi. Dari kemarin yang kita lihat, sekolah sudah mempunyai proyektor, tapi tidak semua kelas ada proyektornya, jadi harus bergantian. Maka dari itu, kita juga harus menyesuaikan. Nah, di sini materi yang kita bahas tentang metamorfosis kupu-kupu, di mana kita membuat materi pembelajaran dengan menggunakan media presentasi, video animasi, dan kita juga membuat soal-soal dari kuisis. Di sini presentasi kita membuat dari media Canva, di mana kita membuat PowerPoint yang di dalamnya berisi tentang materi-materi tentang metamorfosis. Kemudian kita jabarkan dan kita jelaskan kepada siswa-siswa supaya siswa-siswa juga paham tentang apa itu metamorfosis kupu-kupu. Selanjutnya media yang kedua, kita menggunakan media video animasi, di mana video animasi ini kita buat dengan menggunakan aplikasi Wig Editor. Jadi materi yang kita sampaikan tadi dengan menggunakan media Canva, kita dukung dengan menggunakan media video animasi yang akan kita tampilkan di proyektor agar siswa tidak merasa bosan. Di dalam video animasi itu terdapat proses metamorfosis kupu yang berawal dari bertelur, lalu menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong, dan selanjutnya jadilah kupu-kupu. Selanjutnya, media yang terakhir yang kita buat ialah menggunakan soal-soal dari kuisis. Jadi, setelah penyampaian materi, kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait materi tadi dengan menggunakan kuisis yang akan kita tampilkan di proyektor. Dengan begitu, kita bisa mengukur seberapa paham dan seberapa semangat siswa-siswa belajar dengan menggunakan media yang akan kita terapkan. Nah, rencana kita di mana skor yang paling tinggi kita akan memberikan hadiah kepada mereka.
Itu tadi media yang akan kita terapkan di Sekolah Al-Islah. Selanjutnya yaitu rencana pembuatan media pembelajaran berbasis animasi dan teknologi informasi. Yang pertama, video animasi metamorfosis kupu-kupu merupakan contoh yang sangat baik tentang bagaimana media pembelajaran berbasis animasi dan teknologi dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan efektif dalam pendidikan modern. Mengapa kami memilih untuk menggunakan animasi? Karena melalui animasi tersebut, siswa dapat secara visual memahami bagaimana proses metamorfosis kupu-kupu terjadi, meskipun mereka tidak dapat melihat proses ini di dunia nyata. Video animasi akan membantu mereka memahami perjalanan dari telur yang diletakkan oleh kupu-kupu hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Dalam video animasi yang kita buat, sudah kita jelaskan setiap tahap dalam proses metamorfosis tersebut. Kami akan memulai dari fase ketika kupu-kupu bertelur, kemudian memperlihatkan telur tersebut menetas menjadi ulat, dan ulat akan berubah menjadi kepompong. Selanjutnya, kepompong tersebut akan mengalami perubahan menjadi kupu-kupu yang indah. Penting untuk diingat bahwa media pembelajaran berbasis animasi dan teknologi memainkan peran kunci dalam memfasilitasi pembelajaran yang lebih menarik dan mendalam. Dengan memanfaatkan alat ini, kami bertujuan memberikan pemahaman yang kuat tentang proses metamorfosis kupu-kupu kepada siswa. Melalui video animasi, kami berharap siswa dapat dengan mudah memahami dan mengingat proses ini, sehingga mereka dapat merasa lebih terlibat dalam pembelajaran mereka dan lebih memanfaatkan penggunaan teknologi dalam proses pendidikan mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang flowchart media pembelajaran, mata pelajaran IPA, materi tentang metamorfosis kupu-kupu. Nah, yang pertama, ini kita mulai. Nah, habis ini kita ambil mata pelajaran IPA, materinya tentang perkembangbiakan. Nah, setelah itu kita ambil yang tata cara bertelur. Nah, habis itu tentang metamorfosis kupu-kupu, yakni urutan metamorfosis kupu-kupu. Nah, di sini metamorfosis kupu-kupu dibagi menjadi dua, dan itu tergantung dengan polusinya. Jika polusinya rendah, kira-kira 45 IQ/US, dan yang paling tinggi kira-kira 150 IQ/US. Nah, polusi yang rendah itu metamorfosis kupu-kupu di desa, yaitu kupu-kupu bertelur di daun, terus habis itu telur menetas menjadi ulat, habis itu ulat berubah menjadi kepompong berwarna hijau. Jika metamorfosis kupu-kupu di kota, yaitu diantaranya tadi 150 IQ/US. Jadi di sini kupu-kupu bertelur di daun, habis itu telur menetas menjadi ulat, ulat berubah menjadi kepompong berwarna coklat. Jadi kata kuncinya di sini yaitu jika jika polusinya rendah, itu biasanya kepompongnya berwarna hijau. Jika polusinya tinggi, kepompongnya berwarna coklat. Habis itu berubah menjadi kupu-kupu. Nah, di sini outputnya berubah menjadi kupu-kupu sempurna. Habis itu selesai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan KBM. Nah, flowchart ini menjelaskan tentang sama materi pembelajaran IPA dan tentang materi metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama, dimulai. Habis itu kita masuk ke materi yang saya ambil, yaitu metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama yaitu mengondisikan siswa. Habis mengondisikan siswa, salam pembuka. Habis itu perkenalan. Habis perkenalan, kita masuk dengan ice breaking sebelum memulai KBM, seperti bernyanyi. Habis ice breaking, kita menyampaikan materi apa yang kita sampaikan. Di situ siswa menyimak penjelasan materi yang
saya sampaikan. Habis itu membentuk kelompok. Habis siswa mendengarkan, kita membentuk kelompok di sini. Habis itu saya mengerjakan, saya kasih soal latihan. Habis itu kita merekap nilai. Habis kita merekam nilai, kita memberi reward kepada kelompok yang nilainya tertinggi. Nah, terus habis ini jika siswa memahami, jika siswa tidak memahami, kita kembali lagi ke penyampaian materi. Jika siswa sudah memahami materi yang kita sampaikan, berarti sudah paham, berarti langsung selesai. Akhiri materi, habis itu kita salam, habis itu selesai. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat.